Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifkan Rahman dari kelas 11 TKJB. Ingin mempresentasikan tentang komunikasi audio. Pertama-tama di sini pengertian komunikasi audio. Pengertian komunikasi audio adalah komunikasi audio merupakan komunikasi yang dapat terjadi antara sistem dalam bentuk suara kemudian ditransmisikan dalam bentuk jaringan. Selanjutnya, sejarah komunikasi audio. Komunikasi audio memiliki perkembangan dari tahun ke tahun. Pada abad ke-18 sampai 19, banyak penemu menciptakan alat-alat mekanis seperti kotak musik. Pada tahun 1877, Thomas Edison memulai pengembangan teknologi perekaman dan pemutaran dengan bertujuan agar dapat membuat suatu perangkat yang dapat merekam pesan atau mesin penjawat telepon. Pada era analog, audio digunakan sebagai bentuk komunikasi melalui gelombang elektromagnetik dengan melewati proses pengiriman sinyal dan data. Bentuknya berupa gelombang secara berlanjutan sehingga dapat mengirimkan informasi tertentu dengan cara mengubah gelombang bunyi. Pada tahun 1970 sampai 1990, kaset menjadi salah satu format media yang paling umum digunakan dalam industri seni musik. Sedangkan pada era digital menjadi titik balik media audio. Hal tersebut ditandai dengan bentuk perubahan teknologi. Sini selanjutnya perangkat-perangkat komunikasi. Yang pertama adalah autocodec. Fungsinya adalah dapat melakukan fungsi kompresi sinyal audio agar dapat menghemat pada bandwidth. Kedua adalah audio controller. Bertugas untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Ketiga, mikrofon dan speaker. Bertugas sebagai perangkat input dan output dalam sistem audio. Sini saya tampilkan gambarnya. Contoh-contohnya. Selanjutnya jenis-jenis komunikasi audio. Yang pertama ada audio streaming. Merupakan jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu. Saya sudah tampilkan gambarnya di sini. Yang kedua audio visual. Merupakan jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output berupa sound system dengan dilengkapi penampilan gambar. Ini contohnya seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi audio. Yang ketiga, yang lanjutannya, audio response merupakan jenis komunikasi audio dengan suara yang dihasilkan oleh sistem auto komputer maupun perangkat lainnya. Ini gambarnya saya tampilkan. Yang keempat, audio oscillator merupakan jenis komunikasi audio dari produk perusahaan Hewlett Packard. Yang kelima ada audio modem riser, merupakan jenis komunikasi audio yang berbentuk kartu plug-in dalam motherboard Intel dengan membuat sirkuit modem atau audio. Saya tampilkan gambarnya di sini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis format komunikasi audio. Nah, yang pertama ada MP3 atau MPEG. MP3 menggunakan format algoritma autolosi compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadi format audio yang paling digemari saat ini. Nih, contohnya seperti ini. Yang kedua ada AIFF dan AIFC. Sini AIFF dan AIFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Dalam AIFF dan AIFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Ini contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, OGG dan OGG Vorbis. OGG dikembangkan oleh Keep ORG Foundation. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OGG Vorbis merupakan kodek audio gratis. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. Gambarnya sudah saya tampilkan di sini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis format. Selanjutnya nomor 5, AAC. AAC dikembangkan untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Yang keenam ada WMA, menggunakan sistem digital right management seperti AAC untuk proteksi, pengandaan, dan membatasi pemutaran pada PC atau perangkat tertentu. Yang ketujuh ada Real Audio. Real Audio merupakan sebuah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Network pada tahun 1995. Ini saya tampilkan gambarnya, ini gambar AAC, ini WMA, ini Real Audio. Selanjutnya ada contoh komunikasi dalam dunia nyata. Nah, yang pertama ada telepon seluler.
Telepon seluler atau telepon genggam atau handphone atau disebut pula dengan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Yang kedua itu ada internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, kabel, dan jaringan optik. Contoh lainnya ada seperti radio dan lain sebagainya. Sini yang terakhir ada gambar teknik bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai output. Di sini saya beri contoh telepon. Caranya, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh telepon. Sinyal disalurkan melalui kabel pusat ke telekomunikasi. Dari pusat sinyal tersebut diteruskan ke penerima. Tiba di penerima, maka sinyal diubah menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Nah, di sini saya sudah tampilkan gambarnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.